Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu di mana saja Bapak Ibu berada? Semoga Bapak Ibu semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, Bapak Ibu berjumpa kembali pada channel YouTube Desti Hidayat, dan di video kali ini untuk informasi yang akan saya sampaikan bersumber dari laman jpnn.com, yaitu tentang seleksi P3K 2024 tahap 3 bisa selamatkan honorer TMS, jangan ada PHK massal. Nah, Bapak Ibu, kira-kira bagaimana informasi lengkapnya? Bapak Ibu dapat mengetahuinya dengan menyimak video ini hingga selesai. Namun Bapak Ibu, sebelum kita ke informasi lengkapnya, ada baiknya Bapak Ibu terlebih dahulu klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Dan nantinya jika dirasa informasi ini bermanfaat, Bapak Ibu dapat men-share agar tersampaikan kepada yang membutuhkan. Baik Bapak Ibu, mari kita ke informasi lengkapnya. Nah, Bapak Ibu, di sini dikatakan bahwa honorer TMS alias tidak memenuhi syarat masih tidak jelas statusnya. Pasalnya Bapak Ibu, cukup banyak BKD atau BKPSDM yang menolak untuk memasukkan honorer database BKN pada seleksi P3K 2024 tahap 2. Sekjen DPP Forum Honorer Non-Kategori 2 Indonesia Tenaga Kependidikan yaitu Herlambang Susanto mengungkapkan, di lapangan banyak tenaga non-ASN yang khawatir dengan status TMS. Bukan hanya honorer database BKN, non-database juga was-was dijadikan TMS saat pengumuman seleksi administrasi P3K 2024 untuk tahap 2. Nah, Bapak Ibu, dia pun mendesak pemerintah untuk membuka pendaftaran P3K 2024 tahap 3. Ini untuk menyelamatkan honorer TMS pada tahap 1 dan tahap 2. Pemerintah harus menyelamatkan honorer yang tidak memenuhi syarat seleksi P3K 2024 tahap 1 dan tahap 2. Jika tidak, pemutusan hubungan kerja massal mengancam, kata Herlambang Susanto kepada JPNN pada Minggu 15 Desember. Nah, menurut dia Bapak Ibu, pendaftaran P3K 2024 jangan hanya dibuka 2 tahap. Pemerintah harus membuka tahap ketiga untuk mengakomodasi honorer yang gagal tahap 1 dan tahap 2. Dia menegaskan tanpa membuka pendaftaran P3K 2024 tahap 3 akan banyak honorer yang tertinggal. Padahal tahun depan tidak boleh ada lagi honorer. Kalau pemerintah membiarkan yang TMS, honorer tidak tuntas tahun ini, ucap Herlambang. Lebih lanjut Bapak Ibu, saat menghadiri HUT PGRI dan Hari Guru Nasional di Provinsi Jawa Tengah, mereka sudah mengusulkan kembali dan menyampaikan sejumlah harapan kepada Ketua PGRI Jawa Tengah, yaitu Muhdi, yang juga Komite 1 DPD RI, yaitu tentang yang pertama, memohon adanya tahap 3 bagi pelamar yang terkendala atau TMS di tahap 1 dan 2. Kemudian yang kedua, bagi pelamar yang lolos seleksi tetapi tidak memenuhi kebutuhan formasi, maka diangkat menjadi P3K paruh waktu karena sudah lolos seleksi. Kemudian yang ketiga, bagi honorer yang belum mendapat kesempatan mengikuti seleksi P3K 2024, sebaiknya diusulkan oleh pejabat pembina kepegawaian kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yaitu Rini Widiantini untuk menjadi P3K paruh waktu sesuai mekanisme, kebutuhan, dan kekuatan APBD-nya. Dengan begitu akan lebih banyak honorer yang diangkat menjadi ASN, khususnya bagi daerah yang pelamarnya banyak, tetapi kuotanya kecil, terang Herlambang. Secara terpisah Bapak Ibu, Dewan Pembina Forum Honorer K2 Tenaga Teknis Administrasi, yaitu Nurbaiti, mengatakan Komisi 2 DPR RI telah meminta kepada BKN
Menpan RB Rini Widiantini agar jangan banyak honorer yang dijadikan TMS. Pak Mardani Alisera, anggota Komisi 2 DPR RI meminta secara khusus agar honorer diselamatkan dari TMS, ucapnya. Dia menambahkan harus dicarikan solusinya bagi honorer yang berstatus TMS. Jangan hanya dilepas dengan berbagai alasan. Honorer K2 terangnya, banyak yang TMS karena surat keterangan pengalaman kerja. Oleh karena itu, harus ada kebijakan khusus buat honorer TMS. Jangan mereka dibuang begitu saja. Mereka harus tetap diselesaikan sesuai kesepakatan Komisi 2 DPR RI, Kemenpan RB, dan BKN. Seperti janji ex-Menpan RB Azwar Anas bahwa honorer ikut tes P3K 2024 hanya formalitas. Masa sekarang Menpan RB baru malah dipersulit dengan kesalahan administrasi yang seharusnya bisa diselesaikan secara internal, pungkas Nurbaiti. Nah, Bapak Ibu, itu dia tadi informasi yang dapat saya sampaikan. Bagaimana tanggapan Bapak Ibu semua? Bapak Ibu dapat memberikan komentar Bapak Ibu pada kolom komentar. Baik Bapak Ibu, demikian informasi kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk share Bapak Ibu agar tersampaikan kepada yang membutuhkan. Berikan like pada video ini, klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu, salam sukses, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.